seperti biasa. Tata cara sholat wajib lah. Jadi yang pertama ini kita mulai dari mana dulu? Yang pertama mulai dari syarat sah dulu lah. Jadi yang berkenaan dengan ibadah itu ada yang namanya syarat sah, ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib-wajib, ada yang namanya sunnah-sunnahnya. Jadi kalau syarat sah ini pasti wudhu dulu ya. Jadi berwudhu dulu. Wudhunya dasarnya adalah ayat 6 surah Al-Maidah. A'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayat. Wahai orang beriman, kalau kalian hendak salat sembahyang, maka hendaknya kalian membasuh wajah kalian, lalu kedua tangan kalian sampai siku. Sampai siku mana siku nih? Tunjuk siku masing-masing, jangan siku orang lain. Siku kita. Lalu ujar Allah, dan usaplah sebagian kepala kita, dan basuhlah kaki kita sampai mata kaki. Jadi yang pertama ayat ini disebutkan 6 rukun wudu. Jadi yang pertama itu yang karena disebutkan 2, yang disebutkan Allah itu disambat dalam ayat ini ada 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Itu 4 yang disambat di ayat ini. Yang 2 mana? Yang 2 itu karena disebutkan secara tegas, tapi di awal ayat itu disebutkan idza qumtum, kalau kalian hendak sholat. Hendak tadi berarti ada kehendak, niat. Jadi yang pertama tuh niat, ya kan? Baru rukun yang keduanya wajah dan seterusnya. Yang terakhir itu kalau kita membaca ayat ini itu disambat secara tertib berurutan, berkesinambungan. Berarti yang keenamnya apa? Tertib. Jadi jangan kaki dulu, hanya kemudian muat, ya kan? Atau kepala dulu, hanya kaki, muat kan? Jadi harus berurutan, ya harus berurutan kayak itu. Nah sunnah-sunnah banyak lagi. Jadi kalau cukup pokoknya sudah kita bahas masalah wudhu ini, langsung aja ke masalah sholat. Jadi begitu kita sudah menyempurnakan wudhu, ya kan, dengan sempurna ya, maka baru kita mulai sholat. Tapi sebelum itu juga ulun sedikit menggarisbawahi, kita itu selama kepandiran masalah fikih, pasti kita akan menemukan banyak pendapat-pendapat para ulama. Ya, kalau kita banyak pendapatan ya, tapi kalau para ulama itu banyak pandangan-pandangan ya. Ibarat kata ini dalil masing-masing itu ada 4 mazhab yang kita kenal. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya ada 4 mazhab. Nah kalau kita sudah mengambil salah satu dari 4 mazhab ini, silakan diamalkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetap saling menghormati, menghargai, toleransi ya. Seperti itu fikih itu kayak gitu. Jadi beda dengan akidah. Akidah ini kata manusia, Tuhanku ada yang matahari. Ya kan? Jadi jangan kemudian empati Tuhanku matahari juga. Beda lawan fikih ya. Fikih ini kan kadang-kadang kita memaksakan pendapat kita ke orang lain, atau kita memaksakan orang lain mengikuti pendapat kita. Jadi kita harus berdiri pada keyakinan masing-masing. Jadi yang pertama menghadap kiblat. Jadi di sini tata cara sholat berjamaah itu sama seperti sholat sendiri. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah sama tata caranya nih. Jadi yang pertama menghadap kiblat. Kiblat kita tadi kemana? Agak miring sedikit ya. Jadi miring sedikit. Pastikan kiblat itu udah bujur. Ya, bila sudah dipastikan ini arah kiblat sudah bujur, maka harus menghadap kiblat. Karena itu perintah ayat ya. Perintah ayat itu menyebutkan di ayat 144 kalau nggak salah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, itu kiblat kaum muslimin seluruh dunia, Masjidil Haram. Bila kita ada di lokasi lagi umrah kah, lagi haji kah, wajib menempatkan wajah kita
Tapi bila kita ada di luar, di Indonesia, di negara lain, kada wajib harus tepat Ka'bah, mana Ka'bah, ya. Jadi yang penting ada kiblat, ya. Ka'bah di mana? Bagi kita orang timur, kiblatnya di barat. Bagi orang barat, kiblatnya ke timur. Yang sudah tinggal di Amerika itu kalau timur tuh, ya kan. Tapi kita orang timur nih, orang Jepang, orang Indonesia, orang Malaysia, Singapura dan sebagainya, kiblatnya arah barat. Bila kita ke timur sama dengan Amerika, salah kita, ya kan? Nah, tapi beda, Amerika itu kiblatnya justru ke arah timur menghadapnya, ya kan? Karena lebih padat ke Ka'bah, menghadap ke timur tuh. Bila menghadap ke barat, pulang berkeliling ke dunia, lawas pulang mencapai kiblatnya, nah gitu teorinya itu. Jadi kiblat dulu ya. Yang kedua adalah ya niat. Niat ini artinya kehendak hati mengerjakan sesuatu. Itu niat itu. Cuman ada yang melafalkan, ada yang kada melafalkan, ya. Jadi ada dalam hati, ada yang mengucapkan niatnya. Ya. Tapi sepakat para ulama bahwa niat itu dalam hati. Bila hendak dilafalkan, dilafazkan, itu silahkan aja, ya kan? Tapi harus sesuai antara lisan yang diucapkan dengan hati isinya. Nah, bila hati sholat zuhur, tapi disambat di lisannya sholat asar, batal sholatnya. Bukan, kebalikan. Bila hati sesuai dengan sholat, misalkan tadi sholat zuhur kita ya, hati kita menyambat niat sholat zuhur, tapi yang keluar di lisan ini sholat asar, batal kada? Batal kada nih? Innamal a'malu binniyat. Segala amal bergantung niat. Niatnya di mana? Niat itu dilihat di hati. Berarti yang dilihat itu apa? Hati atau lisan? Hati. Bila hati bujur, lisan kada bujur, sholatnya batal kada? Kada batal. Itulah kaidahnya. Tapi bila kebalikannya, ya, kita sholat zuhur tadi kan, lalu di alamat ini asar, yang disambat ini zuhur, mana sholatnya batalkah? Sah? Bingung. Yang satu berpendapat, yang satu jadi yang dilihat sekali lagi hati, ya. Bila hatinya bujur, meskipun lisannya kada bujur, kada sesuai, ya, itu sah sholatnya. Tapi bila kebalikannya, ya, yang bujur lisannya, hatinya kada sesuai dengan jenis macam sholatnya, maka sholatnya kada sah. Jadi itu yang harus diperhatikan. Antara hati lawan lisan harus sesuai, harus berbanding lurus, kada boleh bertolak belakang itu. Jadi yang dilihat itu hati, ya. Dalam hadis kan dikatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tuh kada melihat rupamu, hartamu, tapi yang dilihat Allah, yang diikuti Allah itu adalah hati dan amalanmu, gitu aja. Jadi hati, ya. Yang ketiga itu hati. Yang ketiga. Kedua, yang ketiga adalah berdiri bila mampu. Al-qiyam ma'al qudrah, berdiri. Jadi sholat ini wajib hukumnya dilaksanakan dengan posisi berdiri tegak. Bila mampu, berarti bila kada mampu, ada juga orang kada mampu berdiri. Ya, kada kawan lawas berdiri. Sidin misalnya sakit apa namanya, kesemutan itu apa? Kesemutan tuh, pokoknya kesemutan gitu lah. Kesemutan aja. Rematik inilah. Rematik. Ya, bila kada kelawas berdiri kan. Atau misalnya sakit stroke, sakit tuha. Ya, biasanya yang tua sudah 70 atau 80 tahun tuh sudah mulai, ya. Sudah mulai kada lawas berdirinya. Tapi ada juga yang kuat itu. Ada kawan kami di sini jamaah itu 86 tahun ini atau 87. Itu masih jalan tuh. Dari rumah ke masjid sidin kalau subuh jalan kaki, Masya Allah. Luar biasa lah fadilahnya. Masya Allah, ya. Tua jangan kalah ini. Kita ini masih muda, semangat tua. Yang orang lain tuh masih udah tua, tapi semangat masih muda. Nah,
Jadi yang muda itu harus lebih semangat lagi gitu ya. Ini muda-mudanya dua orang nih. Ya, jadi contoh itu ya, semangatnya contoh ini. Jadi apa namanya, berdiri bila mampu. Ya, bila pada berdiri karena di dalam sholat sunnah boleh ada berdiri. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh duduk gitu ya, ba'diyah kah, qobliyah kah, terserah. Boleh duduk, boleh separuh duduk, separuh berdiri, boleh dibagi dua. Dua rakaat ya, rakaat pertama berdiri, misalnya kepanjangan, karena rakaat kedua duduk kayak itu. Ya, jadi ibu-ibu yang sholat tahajud di rumah baca Al-Baqarah bila hafal. Bila kada hafal baca apa lagi? Inna aqaina ya kira 3 ayat. Kalau mungkin duduk tuh inna aqaina. Ya, nah, jadi harus berdiri itu hukum asalnya. Yang keempat adalah bertakbiratul ihram, ya, yaitu ucapan Allahu Akbar. Apa artinya takbiratul ihram? Yaitu orang itu bila sudah bertakbir, haram hukumnya kepandiran. Tidak boleh lagi menoleh kanan kiri atau banyak bergerak gitu ya, banyak bergerak, banyak hal-hal yang kada ada kaitannya dengan sholat gitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu bisa membatalkan bila banyak bergerak, tidak perlu ya. Jadi berdiri kemudian takbiratul ihram ya, takbiratul ihram bacaan Allahu Akbar. Jadi kapankah kita membaca Allahu Akbar? Apakah bersamaan dengan mengangkat kedua tangan atau sesudah mengangkat kedua tangan setelah bersedekap atau kayak apa ya? Jadi boleh ya, Allahu Akbar bersamaan boleh. Boleh setelah kedua telapak tangan kita ada di pundak ya, setelah kita angkat begini hanya bertakbir Allahu Akbar, boleh seperti itu. Boleh juga setelah bersedekap mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, boleh. Kayak di Masjidil Haram itu rata-rata imamnya lah mengucapkan takbir itu yang bersedekap Allahu Akbar kayak itu. Jadi boleh aja, mana terserah aja ya. Bersamaan boleh. Kalau dalam Syafi'i bersamaan Allahu Akbar kayak itu. Ya. Lalu tangannya, posisi tangan tuh harus seperti ini ya. Jangan direnggangkan kayak gini. Bila direnggangkan ini senam pagi namanya. Ya. Jadi harus begini. Jangan pula dirapatkan, jadi biasa aja ya, biasa, dan hadap kiblat ya, hadap kiblat. Nah, seperti ini. Kemudian bisa sejajar dengan bahu kayak gini ya. Bisa sejajar lawan telinga begini. Jadi dua pilihan aja, bahu atau telinga ya. Kada boleh lebih kayak gini. Kalau gini nih Anda menyapa kawan, ayo plus gitu kan. Ya. Nah, itu anak foto. Jadi begini aja opsinya lawan begini ya. Nah, yang rendah kada boleh, lebih tinggi juga kada boleh, jadi harus bahu atau telinga itu aja. Lawan ini jangan direnggangkan, biasa aja begini, jangan terlalu rapat juga ini. Nah, takbir. Kemudian mantap tangan ini setelah takbir bersedekap gimana? Apakah di perut ya atau di bawah perut? Asal jangan di bawahnya lagi lah. Kata jadi biasa aja ya. Bisa di sini, bisa di perut gitu. Biasanya kalau orang agak obesitas tuh perlahan nafas tuh. Jadi menahan jadi kayak ini. Ya, tapi ada orang yang kayak gini juga di pinggang gini nih, ya, tahu sih ini sakit apa kayak, jadi udah mungkin udah encok, ya, jadi biasa aja lah, jadi jangan terlalu berlebihan. Gitu. Kemudian imam itu baca doa iftitah, ya, doa iftitah ini banyak variannya, kalau kada salah 7. Tapi kada mesti ketujuh-tujuhnya pian baca.
Ya, bila pian baca ketujuhnya kapan tentunya lawas tentunya ya. Jadi salah satunya aja. Misalnya kabiro gitu boleh. Kabiro alhamdulillah subhanallah berkata ini wajah dari perkara sama dan seterusnya. Atau yang lain Allahumma ba'id baini wa baina al-khataya kama ba'ta bainal masyriq wal maghrib, ya kan, dan sebagainya. Atau yang paling pendek ada alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka boleh. Dan apalah boleh, tapi kada ketujuh-tujuhnya dibaca ya. Satu aja ya, bila kita bisi kebutuhan keperluan mendesak ya ambil yang pendek aja, yang paling singkat ya. Nah, itu sunnah aja hukumnya lah, sunnah. Jadi kada wajib. Jadi itu hukumnya sunnah, bila kita mengerjakan dapat pahala plus pahala bonus itu. Bila ditinggalkan kada apa-apa. Baru setelah itu baca doa kita yang baca apa? Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini ta'awuznya tuh bukan sebelum sholat, tapi sebelum membaca Al-Fatihah baru ta'awuz. Kayak kita baca Al-Quran kan? Ya, jadi baca Al-Quran itu kan biasanya ta'awuz dulu. Jadi bacanya sebelum baca ta'awuz. Alhamdulillah selesai. Baru setelah itu ya kita membaca surah ya, terserah surah apa ya. Bila di surat tarawih ya kita perhatikan jamaah. Bila biasa jadi imam, siapa jadi imam nih? Yang jadi imam nih perhatikan jamaah. Bila ada nang jamaah tuha atau sudah mulai kan kelihatan lemah ya, jadi jangan yang panjang-panjang berdirinya. Jadi bisa jadi ada dalam hadis itu disebutkan bila ikam mengimami, perhatikan di antara jamaah itu ada yang mempunyai keperluan, ada yang tua, ada yang punya yang sakit ya kan, ada yang membawa bayi pulang. Ibu-ibu nih kasihan. Nabi itu pernah ketika memimpin sholat bersama para sahabat itu mendengar suara tangisan bayi balita nih. Lalu sidin itu karena Nabi yang penuh kasih sayang, penuh rahmat kepada seluruh alam semesta, apalagi kepada manusia, ayah sidin itu sedikit mempersingkat sholatnya. Ya. Jadi mempersingkat bukan mempercepat. Ada orang tuh di sebuah tempat sholat tarawih 7 menit, 23 rakaat 7 menit. Aduh, itu yang tua-tua masuk rumah sakit datang itulah. Paling kada itu di bawah ini urut dulu. Jadi bukan kayak itu. Tumanina ada rukun sholat paling penting itu tumanina. Tumanina itu artinya adalah ada jeda ya, ada jeda sebelum melakukan gerakan seterusnya. Jadi jeda waktu dulu. Setelah Al-Fatihah dibaca, baca surah, setelah itu ruku ya. Nah, ruku ini harus kiblat lurus punggung. Jadi kawan mungkin kita peragakan lah. Siapa yang kawan peragakan? Alat peraganya lain alat. Orang yang peragakan silakan. Siapa yang mau? Ayo silakan. Ayo. Ini sini ding ya. Jadi coba pian ruku. Anda mengisi dulu rukunya kayak apa? Nah, ini ruku. Nah, ini bujur dah, ya. Oke, bujur kayak tadi. Belum. Ruku ya, oke. Jadi ini tangannya lah, ini betul nih, tangannya di lutut, ya, di lututnya tuh digenggam kayak gitu nah. Jadi jangan di paha tangannya atau di bawah lutut, jangan. Pokoknya di lutut. Lawan ini lurus. Ini contoh yang bujur kayak ini. Contoh yang kada bujur agak nah ini kada bujur kayak tanjakan ya, atau kayak jalan menurun, coba menurun. Nah ini juga lagi menurun. Nah ada kan biasa di zaman tuh menurun gitu nah, hendak olahraga itu sekalian ini dapat sempurna, jadi harus lurus kayak ini lah. Lawan ada yang hendak di sebelah sini tangannya, ada di sebelah sini, pokoknya harus di lutut. Kada boleh di bawah lutut atau di atasnya ya. Harus pas di lutut kayak itu. Baru sami Allah liman hamidah kan. Coba tidak sami Allah liman hamidah ya. Nah,
Sambil memandang itu sama waktu takbir tuh tangannya bisa disejajar, bisa juga lawan telinga sejajar, sama ya. Sambil memandang kayak itu. Baru baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau alhamdulillah, apa lagi bacaan yang lain ya. Ada yang bacaan pendek tuh. Baru setelah itu sujud. Coba Bang sujud dulu. Allahu Akbar. Nah, jadi harus sujud ya. Ini kalau kita hendak sujud, ruku atau yang lain-lain itu takbir ya. Jangan lupa membaca takbir. Namanya takbir perpindahan atau dalam bahasa fikihnya takbir intikal ya. Ya mohon maaf kalau saya sudah ada sadar juga ya. Ya, jadi apa tadi sujud kayak tadi ya. Wah, coba untuk sini mungkinlah sujudnya, mohon maaf. Nah, biar dilihat kalau dilihat. Nah, ini sujudnya ya. Nah, ini bujur nih sudah. Jadi kalau jari-jari kaki dihadapkan ke kiblat sama jari tangan kiri kanan ya. Lawan kalau laki-laki itu menjauhkan ini dari apa pinggang dari perut ya, jauhkan dari perut kayak gini ya. Bila sholat berjamaah mungkin karena ada kiri kanan orang kan, jadi disesuaikan aja. Tapi bila sholatnya sendiri itu agak lebar sedikit kayak itu ya, lebar sedikit kayak ini. Nah, jadi ini bujur sudah. Ada yang kata bujur misalnya apa? Misalnya ini diangkat lah, monat diangkat dikit, angkatnya ke udara. Nah ini bisa kanakan ya, sholat kanakan ya. Bila ada dia kayak gini, mereka masuk kanakan. Nah ini nih, ya. Ini contoh ada bujurnya nih. Atau kalau binian sholat tuh biasanya nempel ini, ya nempel ini. Ya. Kalau bina kan kera gini, nempelnya. Nah. Lawan, mohon maaf, ini yang sujud itu dahi lawan hidung, ya, jangan mulut, jangan tung, jangan, tapi dahi lawan hidung, ya. Kalau dahi aja, ya, hidung ada, nah ini kurang sempurna, jadi harus dua-duanya. Satu, sujud bacaan-bacaannya mungkin yang sudah hafal, ini ruku juga sudah hafal, bacaan-bacaan ruku, sujud dan sebagainya. Baru kemudian duduk antara dua sujud ya, baca Rabbighfirli warhamni wajibirli wahdini wa'afini wa'fu'ani ya, atau Rabbighfirli warhamni wajibirni wahdini wa'afini wa'fu'ani ya. Ulun kada bisa lengkapnya ya, semampunya aja. Rabbighfirli nggak apa-apa ya. Rabbighfirli diulang-ulang kayak itu kan sudah kawannya, ya sudah itu aja diulang-ulang Rabbighfirli gitu. Karena sholat itu pada intinya doa. Sholat itu arti bahasanya doa, ya. Tapi kalau dalam pengertian syariat itu dari mulai takbir atau ihram ditutup dengan salam, itu maknanya. Bukan diamalkan artinya doang. Oh, udah nolak sholat berdoa ya beruntung pulang sholat. Untung sudah untung hanya berdoa. Nah, bukan itu. Jadi pengertian bahasa lawan syariat beda. Kalau pengertian bahasa ya sholat itu artinya doa. Ya, tapi kada cukup dengan doa begini, harus mengerjakan syariatnya, wudunya dan sebagainya. Baru sholat sujud seperti tadi ya, sujud yang kedua ya. Habis itu duduk. Nah, duduk ini duduk istirahat kah, duduk tahiyat kah, tergantung. Bila duduk istirahat bisa sebelum ke rakaat berikutnya, ya. Bila langsung kada perlu istirahat juga boleh. Coba contoh lagi nih. Ini contoh apa? Anda ke rakaat kedua, mulai posisi sujud, berdiri ke rakaat kedua. Nah, ini duduk jalan satu roha, duduk istirahat. Bisa begini dulu sebelum berdiri, atau bisa langsung berdiri, terserah. Ya, boleh. Coba langsung berdiri gitu. Ya, langsung berdiri. Boleh. Nah, boleh seperti ini boleh. Nah, boleh. Tapi duduk dulu, hanya berdiri juga boleh. Duduk dulu. Nah, hingga sujud duduk berdiri. Nah, boleh seperti itu ya. Boleh, itu ada dua pilihan. Kalau duduk tahiyat dua, tahiyat awal, tahiyat akhir. Yang tahiyatnya dua apa aja? Zuhur, asar,
maghrib, isya, subuh kan? Subuh adalah, jadi jangan kena diadakan subuh ulang tahiyat jangan. Ya, ini syariat lah. Jadi zuhur asar bila tahiyat awal duduknya namanya iftirash. Iftirash itu menegakkan telapak kaki kanan lalu merabahkan telapak kaki kiri dan kita duduk di atasnya kayak gitu. Itu makna iftirash. Lalu kalau tahiyat akhir itu adalah memasukkan kaki kiri melalui kaki kanan ya. Tapi kaki kanan ini tegakkan pulang ya. Kayak ini namanya tawarruk. Lalu menempelkan bagian belakang kita ke atas lantai atau sejadah. Lalu baca tahiyat. Tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada yang baca sayyidina. Sayyidina ini khusus sholawat di luar sholat. Terserah. Hendak sholawat pada Rasul, hendak menyebut sayyidina wa maulana wa syafiina wa qudwatina wa imamin, terserah. Boleh. Pokoknya disambut aja yang mulia-mulia. Tapi bila khusus dalam sholat itu pada sayyidina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu ibadah tahiyat itu ada doa-doa yang dianjurkan dibaca. Yaitu diantaranya apa? Doa perlindungan dari 4 perkara. Ya. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masih dajjal. Berlindung ya Allah dari neraka jahanam, dari siksaan kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari buruknya fitnah dajjal. Ini 4 perkara ini bakalan terjadi dalam kehidupan kita. Kita hidup banyak fitnah. Setelah mati ada juga fitnah dalam kubur, siksaan, pertanyaan malaikat. Mudah-mudahan kita akan menjawabnya kan. Ya, jadi ini berlindung ini. Berlindung itu artinya dari siksaan kubur, kan pasti itu. Fakta itu ya, dari fakta yang kadang-kala dibuktikan secara empiris nyata bahwa itu ilmu gaib aja, gaib. Kemudian setelah itu salam ya, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar 3 kali, astagfirullah ya. Allahumma tasalam minka salam wa ilaika salam, atau zikir-zikir yang lain, wirid-wirid yang lain wajib. Atau misalnya nanti maghrib dan subuh la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allah majidun dan 7 kali maghrib. Itu aja kalau sholat jamaahnya ya. Wah, ini sudah